Baik rekan-rekan, kembali lagi bersama saya pagi ini sekitar jam 6. Ini kebetulan ada anak saya yang kemarin, siapa namanya? Rizky. Memang dia selalu membantu saya setiap pagi untuk ngecek ikan. Dia sangat suka sekali terhadap ikan, bahkan sudah ingin memijah katanya. Oke, ini kolam yang kemarin. Ini hari keempat setelah penetasan. Hari penetasan saya hitung hari pertama dan ini hari keempat. Nah, sudah mulai terlihat ikan sudah mulai besar dengan cacing sutranya. Bisa dilihat ya rekan-rekan, sudah gemuk-gemuk, sudah besar. Ini usianya berarti ya usia 4 hari karena dari menetas kan hari pertama. Ini hari keempat kan sudah besar-besar, maksudnya sudah ukuran yang normal segini rekan-rekan sekalian. Dan mereka ada yang berenang di tengah, menandakan airnya juga masih bagus karena mereka masih lincah berenang di tengah. Kalau mereka sudah tidak berenang-renang di tengah, itu menandakan bisa jadi airnya sudah kotor. Nah, kalau ini airnya masih bersih, artinya masih layak karena mereka masih lincah. Bisa dilihatnya, mereka masih lincah dan saya melihat di seluruh kolam mereka berenang-renang di tengah, termasuk maksud saya bukan hanya di pinggiran seperti ini. Mereka berenang dan memang ada yang istirahat di pinggir, bukan karena mereka sakit atau air sudah kotor sehingga teler. Jadi ada gejala-gejala kalau di pinggir itu mereka itu teler atau airnya udah kurang bagus, tandanya bisa seperti itu. Tapi ini sedang istirahat. Kalau dikagetkan juga mereka akan kabur, mereka akan pergi. Seperti itu salah satu tandanya. Artinya ini responsif mereka itu masih bagus dan mereka ibaratnya kaget gitu, responsif dan kemudian kabur, tapi akan kembali lagi. Kalau ikan yang sakit apalagi sudah teler, kalau dikagetkan gitu, mereka tidak akan kabur. Itu udah teler, udah termasuk tingkat parah. Kalau yang tidak parah dia akan kabur tapi langsung akan balik lagi. Kaburnya hanya lemas saja, enggak responsif, langsung kaburnya cepat. Seperti itu salah satunya. Dia berenang-renang ke tengah, berarti ini masih sehat. Pemantauan harus dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk melihat satu, keadaan bibit, apakah mereka masih sehat. Kemudian masalah air itu. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk gampangnya di lele ini ilmunya hanya sudah lazim digunakan, disebutnya baper, BAPER, baper. Baper itu bukannya bawa perasaan ya, tapi lihat dari bibit, B-nya, A-nya air, P-nya dari pakan, E-nya ekosistem atau cuaca. Itu mempengaruhi dan sangat berpengaruh seperti saat sekarang ini, dimana pergantian musim dari panas ke dingin. Di awal-awal pada sekitar bulan-bulan Februari kemarin, seluruhnya banyak yang KO, seluruh pembibit banyak yang KO karena pasti banyak kematian karena
pergantian musim dari panas langsung dingin, kemudian berubah lagi panas, berubah lagi dingin, sehingga lele gagal adaptasi, sehingga pembibit senior pun termasuk, semuanya terkena pasti banyak yang mati itu. Makanya penjagaannya atau pemeliharaannya atau pemantauannya harus ekstra ketat. Ketatnya itu dalam artian harus pemantauan bisa setiap 4 jam sekali untuk pemantauannya, bisa juga pemantauan setiap 3 jam sekali gitu. Jadi pemantauan itu bukan hanya memantau, tapi melihat kondisi ikan. Setelah ikan terlihat gejala-gejala yang kurang baik, harus segera ditangani. Oh ya, satu lagi tadi kan bibit, air, pakan, bibit, air, pakan, E-nya ekosistem, R-nya itu harus punya rasa sayang atau rasa menyatu dengan ikan. Rasa menyatu itu artinya merasakan bagaimana si kondisi ikan menyatu dengan ikan gitu. Ya timbul dari rasa sayang juga ya, karena kan kalau kita lihat seperti ini sehat, senang, hati kita kan senang kan, tapi rasanya kita juga kan senang, perasaan. Tapi kalau misalkan ikan sedang teler ataupun banyak yang mati, apalagi mati massal, kan kita seperti orang tuanya dalam tanda kutip ya. Tentunya ngeliat ini kan bayi banyak yang mati, perasaan gimana gitu. Jadi kita harus punya rasa menyatu, rasa sayang untuk menjaga ikan ini harus tetap hidup, walaupun kalau secara kehidupan atau kematian itu ditentukan oleh Allah, tapi ikhtiarnya kan perlu kita lakukan. Jadi setelah ikhtiar maksimal kita lakukan, kita lihat ikan ini selalu sehat, berarti kita sudah berhasil. Baik, mungkin untuk hari ini sekian. Air masih bagus, mungkin besok akan dilakukan pergantian air, tapi saya pantau dulu. Besok biasanya pagi akan saya pantau dulu. Kalau memang airnya memang sudah jelek, nanti akan kita ganti. Untuk penggantiannya ikuti terus video-video saya ini agar teman-teman mendapat pembelajaran, atau kita juga saling sharing ya gitu rekan-rekan sekalian. Akan saya upload hari per hari di YouTube ini agar rekan-rekan bisa sebagai bahan pelajaran bagi yang belum pernah atau bagi pemula, dan informasi tambahan bagi yang sudah senior dan yang sudah pengalaman bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Kita saling berbagi, karena makhluk hidup itu memang tidak ada ceritanya yang ahli. Karena seperti sekarang manusia juga seperti itu, tidak ada yang ahli. Dokter tidak ada yang ahli. Contohnya apa? Ada corona, semuanya juga tidak bisa menangani. Nah, sama seperti itu dalam lele. Ada penyakit apa ya, kadang-kadang yang berpuluh-puluh tahun, mungkin kalau bisa beratus-ratus tahun di lele, tapi tidak mungkin ya berpuluh-puluh tahun hidup di lele, tetap aja akan mati. Seperti saat ini contohnya corona, mau bilang dokternya udah berpuluh-puluh tahun, udah hidup 90 tahun katakanlah sebagai dokter, dari kecil memang anaknya dokter, memang berkecimpung jadi dokter, corona juga tetap tidak ada yang bisa mengatasi. Mereka harus cari vaksinnya, harus cari cara bagaimana caranya mengatasi penyakit-penyakit tersebut. Nah, itu yang saya maksud dalam dunia lele. Tidak ada yang senior, tidak ada yang pengalaman, tidak ada yang jago, tidak ada yang paling jago, karena mereka juga semua saling belajar, saling berbagi informasi, saling belajar, dan saling menambah pengetahuan antara satu dengan yang lainnya.
Mungkin itu rekan-rekan sekalian. Cuma kalau masalah senioritasnya, nah itu yang membedakan jam terbang, karena mereka sudah paham. Misalkan melihat air aja, oh ini udah jelek, lihat bibit sekilas aja, oh ini lagi sakit, nggak perlu pemantauan lama-lama. Nah itu gunanya jam terbang. Itulah gunanya, makanya harus belajar dengan senior hal-hal yang seperti itu. Pengalaman-pengalaman yang sudah mereka dapatkan itu, jam terbangnya lebih tinggi, otomatis penanganan mereka atau kemenyatuan terhadap ikannya atau terhadap ikan orang lain, mereka sudah terbiasa. Karena itulah kita juga harus belajar kepada yang senior. Itu dia gunanya. Baik, mungkin itu aja sharing saya kali ini. Sampai ketemu besok untuk hari kelima. Terima kasih rekan-rekan.